Halo anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1. Yang kita pelajari yaitu informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian kita akan belajar tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya. Sebelumnya jangan lupa ya, subscribe dulu ya, like dan kasih komen. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secerah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Yuk kita cari tahu. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi dan tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terhisap mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, ada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita. Kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa.
Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seorang mudah lelah, mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Yang kesembilan, kabut asap dapat memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? 1. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Cara yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Cara yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga terbuang bersama kotoran. Cara yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Cara yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih atau sehat PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat dengan orang merokok, dan istirahat cukup. Cara yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Cara yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak dengan baik. Setelah mendengar bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, kita dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Sebagai contoh, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa penyebab kabut asap? Jawabannya, penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan.
Kata tanya yang kedua adalah siapa. Pertanyaannya, siapa yang harus kita datangi bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain? Jawabnya, dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat. Kata tanya yang ketiga adalah di mana. Pertanyaannya, di mana indeks pencemaran udara yang sudah sangat tinggi? Jawabannya, di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Kata tanya selanjutnya adalah bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Salah satunya adalah hindari atau kurangi aktivitas di luar gedung atau rumah, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Dan kata tanya selanjutnya adalah mengapa. Pertanyaannya, mengapa kita harus minum air putih lebih banyak? Jawabannya, agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.